Coba deh bayangin angka ini. 550 juta rupiah. Bukan buat beli properti atau mobil mewah loh, tapi ini dugaan biaya buat meloloskan satu kontainer pakaian bekas ilegal. Gila kan? Kita baru mulai aja angkanya udah bikin pusing. Dan ini bukan gosip sembarangan loh. Angka itu datang dari tuduhan yang serius banget. Dilontarkan langsung sama para pedagang thrifting dari Pasar Senen. Oh, yang dari kompas.com itu ya? Betul. Dan tuduhannya itu telunjuknya mengarah langsung ke oknum di Bea Cukai. Jadi ini udah kayak pertarungan terbuka. Nah, itu dia. Makanya di sini kita mau coba urai ceritanya dari dua sisi yang saling berhadapan ini. Di satu pihak, kan ada pedagang yang berani banget buka suara. Di sisi lain, ada pemerintah. Dalam hal ini Menteri Keuangan yang balas menantang. Oke, kita mulai dari mana nih enaknya? Dari yang menuduh dulu kali ya? Boleh? Dari sisi pedagang. Nah, ini nih bagian yang paling panas. Perwakilan pedagang, namanya Rifai Silalahi, itu benar-benar nekat. Dia sebut angka 550 juta per kontainer itu di depan DPR. Sebagai semacam biaya pelicin gitu. Yang menarik dari argumennya Rifai itu bukan cuma soal angkanya sih menurut saya, tapi logikanya. Gimana tuh? Dia bilang, coba pikir deh, barang segitu banyak nggak mungkin bisa jalan sendiri dari pelabuhan sampai ke pasar. Pasti ada yang mengawal. Oh, masuk akal. Jadi menurut dia, para pedagang ini sebenarnya cuma korban aja. Mereka ini kayak di ujung rantai makanan dari sistem yang udah korup. Dan dari posisi sebagai korban itu, solusi mereka bukan minta ampun atau sembunyi-sembunyi. Ini yang menurut saya cerdas banget. Gimana? Mereka malah minta pemerintah melegalkan impor pakaian bekas. Logikanya simpel. Daripada uangnya lari ke oknum, mending kami bayar pajak atau bea masuk resmi ke negara. Ini kan kayak menantang balik ya kan? Tepat sekali, itu manuver yang pintar. Mereka mengubah posisi mereka dari pelaku ilegal menjadi calon pembayar pajak yang potensial. Nah, ini kan menempatkan pemerintah di posisi yang jadi agak canggung. Jelas, tuduhan sefrontal itu dengan angka ratusan juta disebut di forum resmi, nggak mungkin didiamkan aja. Pasti langsung ada reaksi keras. Disinilah Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa masuk. Nah, responsnya ini sangat taktis dan lugas ya. Purbaya itu nggak langsung menyangkal. Dia justru menantang balik. Intinya, Buktikan. iya. Kalimatnya jelas. Orang bisa ngomong apa saja. Belum tentu betul. Dia minta bukti konkret, bahkan sampai bilang, coba recordnya mana. Usnya, dari pertanyaan, apakah bea cukai korup? Jadi, bisa nggak para pedagang ini membuktikannya? Dan dia janji kalau ada bukti bakal ditindak ya? Betul. Dia bilang, saya akan eksekusi langsung. Ini kan menunjukkan ketegasan, tapi ya itu ada syaratnya. Dia juga bilang kalau tuduhan tanpa bukti itu jatuhnya jadi fitnah. Dan dia masih percaya kok banyak orang baiknya di Bea Cukai. Nah, ini juga bukan sekedar pembelaan. Ini sinyal ke internal juga kan? Seorang menteri harus menunjukkan kalau dia akan membela jajarannya dari tuduhan tanpa dasar, tapi tetap membuka pintu untuk bersih-bersih kalau memang ada buktinya. Jadi ini udah kayak main catur ya. Di satu sisi, pedagang buka kartu dan bilang, kami mau bayar pajak, legalkan saja. Di sisi lain, Menteri Keuangan membalas, buktikan dulu permainan kotornya, baru kita bicara. Keduanya sama-sama punya argumen yang logis, jadinya buntu. Kalau kita lihat polanya, ini jelas banget soal benturan kepentingan. Usulan legalisasi dari pedagang itu bisa kita baca sebagai upaya untuk mengubah aliran dana. Persis, dari yang tadinya diduga setoran ilegal ke kantong pribadi, jadi penerimaan negara yang sah dan tercatat. Tapi tantangan dari Menteri Keuangan juga masuk akal kan? Masuk akal banget dari sisi tata kelola pemerintahan. Tindakan hukum, apalagi membersihkan institusi sebesar itu, nggak bisa didasarkan pada pengakuan publik atau tekanan media. Harus ada bukti yang kuat secara hukum. Tanpa itu, ya semua cuma jadi kebisingan aja. Oke, jadi kalau kita rangkum, di hadapan kita ini ada dugaan korupsi sistematis ratusan juta per kontainer. Terus ada tantangan balik dari pemerintah yang menuntut bukti hitam di atas putih. Dan ada usulan yang mengejutkan untuk melegalkan sesuatu yang selama ini dilarang. Kompleks banget situasinya. Betul. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan menarik untuk Anda renungkan. Kalau tuduhan ini sangat sulit dibuktikan dan pemerintah tetap bersikukuh pada kebijakan melarang impor, kira-kira siapakah yang sebenarnya paling diuntungkan dari terus berjalannya situasi ilegal seperti sekarang ini? 550 juta per kontainer. Ilegal.
Oknum fasilitator gitu. Ada yang memfasilitasi. Bongkar muat satu kontainer itu bayarnya 550 juta kata pedagang thrifting. Itu masuk oknum, kira-kira bakal ditindak nggak Pak? Gini, orang bisa ngomong apa aja, belum tentu betul, harus diklarifikasi lagi betul apa enggak. Dia mana Tia? Saya nggak tahu angka yang sebetulnya berapa, tapi yang jelas sekarang orang Bea Cukai udah nggak berani main-main lagi. Kalau main-main ya saya tindak ke depan, saya udah kasih peringatan keras semuanya. Dan mereka cukup baik, banyak orang baiknya, jadi nggak usah khawatir. Itu kalau ada tuduhan coba rekodnya mana, saya akan tindak langsung. Kalau cuma ngomong-ngomong aja kan nggak benar, kayak gitu itu namanya fitnah. Kalau ada buktinya, saya akan eksekusi langsung. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak? Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya. Pak Purbaya, tadi dari Alif Rahman ya. Pak Purbaya dari Alif Rahman lagi. Adrian juga menyebut impor teks ilegal dari Cina lebih banyak jumlahnya dibandingkan thrifting. Tanggapan Bapak, ya nanti kita cegat di pelabuhannya, kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Saya nggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya yang barang masuk ilegal, saya berhentiin. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan melegalkan baju bekas atau thrifting yang masuk secara ilegal ke Indonesia. Penegasan tersebut untuk merespons permintaan pedagang pakaian bekas atau thrifting untuk dilegalkan usahanya karena dianggap tidak mengganggu pasar dalam negeri pada 20 November 2025. Kemarin pedagang thrifting mau minta ada larangan terbatas untuk produk impor ilegal. Siapa? Pedagang thrifting mau dilegalkan, Pak. Mau dilegalkan terus Saya nggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya yang barang masuk ilegal, saya berhentiin. Saya nggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal kan. Bukan urusan saya, bukan barang ilegal saya tangkap. Itu kan, Pak. Kalau Anda lihat cerita apa Al Capone zaman dulu, impor apa dari Kanada ke Amerika, alkohol kan. Apa alkoholnya beracun? Enggak, tapi karena melanggar undang-undang. Itu sama saya kerja seperti itu. Tapi sebenarnya ada temuan kan sih Pak, ini ada datanya nggak berapa besar dampaknya ke ekonomi makro gitu Pak? Angkanya aja nggak? Angka kerugiannya? Gini, saya kan selalu bilang kita kuat, besar. 90% dari domestic demand itu 90% dari ekonomi kita. Globalnya kacau balau, yang 10% itulah 20%. Kalau yang domestiknya dikuasai asing, dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik selain pedagang-pedagang yang jumlahnya relatif kecil dibanding rakyat kita semua. Jadi saya memaksimalkan market domestik untuk pemain domestik. Nanti pedagang itu juga kalau mereka cukup cerdas memanage dagangnya bisa shift kan ke barang-barang domestik. Kalau mereka bilang jelek, bilang aja bagus. Kan demand-nya akan ditentukan, demand yang menentukan kualitas barang. Kalau jelek ya nggak dibeli sama masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.